COVID-19 semakin memprihatinkan. Sebagai warga negara yang baik, kita sangat berperan penting untuk mengurangi jumlah penularan yang bisa terjadi. Untuk itu mulailah dari hal yang bisa kita lakukan, yaitu 3M. Pertama, memakai masker. Kedua, mencuci tangan. Ketiga, menjaga jarak. Dan tidak lupa untuk selalu tetap di rumah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimanakah kabar pada pagi hari ini? Semoga kita selalu dalam limpahan Allah SWT. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faza Askar Abdani dari kelas 11 IPA 4 yang akan memimpin tadarus pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai tadarus, marilah kita mempersiapkan Al-Quran masing-masing dan bagi yang muslimah dapat mengenakan hijabnya. Marilah kita mulai tadarus dengan membaca ta'awuz dan surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dibuka Al-Qur'annya surah Al-A'raf surah ke-7 ayat ke-164. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qalat ummatun minhum lima ta'izuna qauma lillahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida. Qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Falamma nasu ma dzukkiru bihi anjayna allazina yanhauna 'anis su'i wa ahadna allazina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Falamma atau amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Wa ista'adzana rabbuka la yab'asanna 'alaihim ila yaumil qiyamati man yasumuhum su'al 'adzab. Inna rabbaka lasari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Wa qatta'nahum fil ardi umamah minhumus salihuna wa minhum duna dzalik wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإذ يأتيهم عرض مثله يأخذوه
ألم يعهد عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتعنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكون بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأصبح الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بما ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون Sadaqallahul azim. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika suatu umat di antara mereka berkata, "Mengapa kamu menasihati kaum yang akan dibinasakan atau diazab Allah dengan azab yang sangat keras?" Mereka menjawab, "Agar kami mempunyai alasan kepada Tuhanmu dan agar mereka bertakwa." Maka setelah mereka melupakan apa yang diperingatkan pada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang orang yang berbuat jahat dan kami timpakan pada orang-orang yang zalim siksaan yang keras, disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Maka setelah mereka bersikap sombong terhadap segala apa yang dilarang, kami katakan kepada mereka, "Jadilah kamu kera yang hina." Dan ingatlah ketika Tuhanmu memberitahukan bahwa sungguh Dia akan mengirim orang-orang yang akan menimpakan azab yang seburuk-buruknya kepada mereka sampai hari kiamat. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat siksanya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan kami pecahkan mereka dunia ini menjadi beberapa golongan, di antaranya ada orang-orang yang soleh dan ada yang tidak demikian.
Dan kami uji mereka dengan nikmat yang baik-baik dan bencana yang buruk-buruk agar mereka kembali. Maka setelah mereka datanglah generasi yang mewarisi Taurat, yang mengambil harta benda dunia yang rendah ini. Lalu mereka berkata, kami akan diberi ampun, dan kelak jika harta benda dunia datang pada mereka sebanyak itu pula, niscaya mereka akan mengambilnya juga. Bukankah mereka sudah terikat perjanjian dalam kitab, bahwa mereka tidak akan mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar, padahal mereka telah mempelajari apa yang tersebut di dalamnya. Negeri akhirat itu lebih baik bagi mereka yang bertakwa, maka tidaklah kamu mengerti. Dan orang-orang yang berpegang teguh pada kitab serta melaksanakan sholat, sungguh kami tidak akan menghilangkan pahala orang-orang saleh. Dan ingatlah ketika kami mengangkat gunung ke atas mereka, seakan-akan gunung itu naungan awan, dan mereka yakin bahwa gunung itu akan jatuh menimpa mereka. Dan kami firmankan kepada mereka, peganglah dengan teguh apa yang telah kami berikan kepadamu, serta ingatlah selalu apa yang tersebut di dalamnya agar kamu menjadi orang-orang bertakwa. Dan ingatlah ketika Tuhan mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka, seraya berkata, bukankah aku ini Tuhan? Mereka menjawab, betul, kami bersaksi, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Atau agar kamu tidak mengatakan, sesungguhnya nenek moyang kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedang kami adalah keturunan yang datang setelah mereka. Maka apakah engkau akan membinasakan kami terhadap perbuatan orang-orang dahulu yang sesat? Dan demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu agar mereka kembali pada kebenaran. Dan bacakanlah Muhammad kepada mereka ketika berita orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat itu, lalu dia diikuti oleh setan, maka jadilah dia termasuk orang yang sesat. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya. Ya rendah, maka perempuannya seperti anjing. Jika kamu mengelaunya, dijulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perempuan orang-orang yang mendustakan ayat kami. Maka ceritakanlah kisah itu agar mereka berpikir. Sangat buruk perempuan orang-orang yang mendustakan ayat kami. Mereka menzalimi diri sendiri. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa disalahkan oleh Allah, maka mereka lah yang orang-orang yang rugi. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wal huda wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Marilah kita lanjutkan dengan agenda membaca doa. Kita mulai doa dengan membaca istighfar dan ayat kursi. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'iznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin
حمدا دائمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلالك ولعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا حاتي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita telah menyelesaikan tadarus pada pagi hari ini. Semoga kita selalu mendapatkan lindungan dari Allah SWT dan senantiasa dijaga kesehatan, dijaga keluarga kita dan rezeki kita. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 28 Jakarta, Bapak Dr. Anas Umar Yadi MM. Yang terhormat Bapak Ibu, guru dan karyawan SMA Negeri 28 Jakarta, dan anak-anak kelas 10, 11, dan 12 yang Bapak sayangi. Alhamdulillah, panjatkan syukur Yang Maha Kuasa, pada hari ini kita bisa bertemu secara virtual dalam rangka motivasi sebelum kegiatan belajar dari rumah. Untuk hari ini, materi yang akan Bapak angkat berkaitan dengan apa yang terjadi di bulan-bulan terakhir ini, yaitu pandemi corona. Bapak ingatkan kepada kita semua bahwa untuk pandemi corona di Jakarta memang saat-saat ini sudah luar biasa dan perlu kita waspadai karena memang kita tidak tahu dan penyakit ini pun tidak pilih-pilih siapa yang akan kena. Nah, kemudian kalau melihat dari fenomena alam dan juga mungkin kehidupan kita sehari-hari,
kejadian pandemi corona ini merupakan teguran dari Yang Maha Kuasa terhadap manusia. Kenapa dapat teguran? Apa kesalahan yang kita perbuat? Ya tentunya kesalahan-kesalahan manusia itu sangat banyak. Cuma kadang-kadang kita luput dan tidak ingat apa yang sudah kita lakukan, sehingga kadang-kadang kita bertanya apa kesalahan kita, sehingga sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur kita manusia dengan adanya pandemi corona ini. Ya tentunya di sini perlu kita introspeksi diri bahwa kesalahan mungkin yang kita perbuat, salah satunya adalah kita tidak pandai bersyukur terhadap nikmat Allah yang sudah berikan kepada kita. Nikmat itu sangat banyak, tetapi apakah kita bersyukur juga banyak? Umumnya kita dalam berdoa banyak meminta kepada Yang Maha Kuasa untuk mengabulkan doa-doa yang kita panjatkan. Tetapi apakah kita kemudian bersyukur juga sama dengan apa yang kita sampaikan kepada Yang Maha Kuasa? Tentunya seharusnya kita dalam setiap saat kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Contohnya, kalau dalam kita sehari-hari kita bisa bernapas dengan lega. Sekarang kita yang sehat tidak perlu menggunakan masker. Bagi mungkin kalau kita keluar atau yang sakit harus menggunakan masker. Ketika menggunakan masker itu kurang nyaman, pernapasan kita terganggu. Nah, bagi kita yang sehat, ketika napas kita sangat terbuka, kemudian leluasa dalam bernapas, apakah setiap tarikan napas kita bersyukur kepada Allah bahwa kita masih bisa bernapas dengan lega? Itu salah satunya. Yang kedua, mungkin juga apa yang kita lakukan adalah kita merasa paling benar, kita merasa paling suci, sehingga dalam perilaku kita kadang-kadang kita mungkin kadang-kadang juga perlu hati-hati dalam berbicara, atau kita mungkin di dalam hati kita menyatakan bahwa kita paling benar. Itu sebenarnya kebenaran yang hakiki adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak berhak untuk mengklaim diri kita paling benar, paling suci. Hanya kita berusaha untuk selalu berada di jalan yang benar. Ya mungkin itu sementara yang bisa Bapak sampaikan, nanti disambung di lain waktu. Mudah-mudahan kalian semua dan kita semua bisa menjaga diri untuk selalu tetap di rumah. Kalau keluar juga harus menggunakan protokol kesehatan, jaga jarak, gunakan masker, cuci tangan. Itu untuk kesehatan diri kita, untuk orang lain, dan untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.